Kaderisasi harus seperti zaman Kiai Said Agil Siraj yang luar biasa, semarak di bawah. Bansar mengadakan diklat-sar di kampung-kampung itu semarak waktu dulu. Sekarang tidak ada kesemarakan itu. Sekarang banyak kan konsep, Kang Mas Yusuf. Konsep sport ke langit, tapi ke bawah dia tidak mengerti apa yang terjadi di bawah akar rumput Nahdlatul Ulama. Bicara tentang peradaban dunia, peradaban NU acak-acakan, peradaban Rembang, peradaban Blitar di sana, di pojok-pojok Banyuwangi, nggak diurusin. Saya kira tidak ada salahnya kalau semua itu pengurus PBNU sekarang ini mengundurkan diri. Nampak sekali beliau nih kecewa banget. Kecewanya luar biasa ya. Soal sekarang ini yang terjadi sekarang. Dan dia sampai bilang, ya udahlah mundur aja dua-duanya, jangan cuma ketum PBNU. Rois Ami juga mundur, Mbak Yai Miftahul Ahyar. Beliau itu bilang bahwa NU akar rumput ini nggak didengerin. Dari sikap, keputusan-keputusan, kearogansian NU ini udah terang benderang menurut beliau. Dan kita warga NU akar rumput menjerit. Banyak yang rindu ketika masa jabatan Mbah Yai Said Akil Siraj. Begitu gagap gempintanya, warga NU begitu kompak dan luar biasa lah. Ya kita simak dulu teman-teman. Syaratan seorang pengurus harus telah mengikuti kaderisasi 2 hari 3 hari. Kemudian dibuktikan dengan sertifikat. Siapa yang punya sertifikat dia berhak untuk menjadi pengurus, siapa yang tidak. Ini akan menjadikan NU dikuasai orang asing yang bukan putra putri Nahdlatul Ulama, akan dikuasai oleh orang-orang karbitan yang mudah masuk ke NU hanya dengan ikut pelatihan PKM NU atau AKNU selama 5 hari atau beberapa hari saja. Dia sah sebagai orang NU dan sah untuk menjadi pengurus NU karena dia sudah mengikuti PKM NU atau AKNU. Sementara basis Nahdlatul Ulama yang ada di pesantren, yang sebenarnya Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren itu sendiri. Tidak ada Nahdlatul Ulama tanpa pesantren dan tanpa kiai-kiai pesantren, tanpa santri. Hak-hak mereka untuk menjadi pengurus terabaikan. Hanya karena aturan administratif bahwa seorang pengurus harus mengikuti pelatihan 3 hari 4 hari. Sementara gus-gus dan ning-ning yang ada di pondok-pondok pesantren yang tidak bisa meninggalkan santrinya, tidak mengikuti AKNU, tidak mengikuti PKMNU, dia tidak berhak untuk menjadi pengurus. Nanti PBNU akan dikuasai oleh pengurus-pengurus yang bukan orang-orang pesantren, yang tidak memiliki basis ideologis Nahdlatul Ulama. Dan ini akan sama saja, program ini menggadaikan Nahdlatul Ulama kepada orang-orang yang bukan Nahdlatul Ulama untuk menguasai Nahdlatul Ulama. Dan saya kira ini teguran juga untuk pengurus sekarang agar program semacam itu boleh dilaksanakan. Kaderisasi harus seperti zaman Kiai Said Agil Siraj yang luar biasa, semarak di bawah. Bansar mengadakan diklat-sar di kampung-kampung itu semarak waktu dulu. Sekarang tidak ada kesemarakan itu. Di kampung-kampung bansar-bansar kita melempem. Tidak seperti zaman Gus Yakut dengan Kiai Said Agil Siraj sebagai ketua PBNU. Kenapa? Sekarang banyakkan konsep, Kang Mas Yusuf. Konsep sport ke langit, tapi ke bawah dia tidak mengerti apa yang terjadi di bawah akar rumput Nahdlatul Ulama. Bicara tentang peradaban dunia, peradaban NU acak-acakan, peradaban Rembang, peradaban Blitar di sana, di pojok-pojok Banyuwangi, nggak diurusin. Bicara hal-hal tinggi, tetapi tugas ke-NU-an itu sendiri sebagai pengurus diabaikan. Tugas pengurus sekarang, siapapun nanti yang menang nih, antara Gus Yahya dan Kiai Miftah, biarin aja Kiai Ubed. Kalau Kiai Ubed, saya nonton Kiai Ubed, kadang-kadang saya nangis juga karena saking cintanya kepada Nahdlatul Ulama. Kadang ada kata-kata yang agak marah dan lain sebagainya, wajar. Saya pun ini kalau tidak
saya ingat-ingat terus agar saya tidak terlalu terbawa perasaan. Saya mungkin bisa menangis, tapi saya tidak mau. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama memerlukan hari ini kekuatan, keteguhan. Dan saya lihat tadi cucu daripada Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Kikin, dengan begitu elegan, dengan begitu beradab dan berakhlakul karimah yang tinggi datang ke Gus Mus. Coba, ini adalah adab seorang cucu Mbah Hasyim Asy'ari menghadapi dinamika internal Nahdlatul Ulama. Beliau datang sebagai cucu Mbah Hasyim kepada Gus Mus sebagai kesepuhan di Nahdlatul Ulama, teman daripada Gus Dur, pamannya beliau, ingin mendapatkan pencerahan. Apakah itu yang mengeluarkan surat risalah itu juga datang kepada Gus Mus sebelum menandatangani, atau ber-SMS kepada Gus Mus sebagai mustasar, ataukah dia menelpon dulu? Ini bagaimana Gus Mus? Ini adalah masalah-masalah yang kami tuduhkan. Kita akan memecat ponakanmu, boleh atau tidak, atau bagaimana pandanganmu? Apa dilakukan atau tidak itu adab-adab ke-NU-an semacam itu? Saya kira tidak hal-hal semacam itu. Apa jawaban Gus Dur? Apa jawaban Gus Mus ketika cucu Mbah Hasyim datang ke Rembang tadi? Jangan terlalu mengkhawatirkan NU. NU ada yang jaga. NU dijaga Allah. Itu yang diungkapkan oleh Gus Mus. Dan ke depan kita berharap hal-hal yang semacam ini tidak akan terjadi lagi. Maka ini memerlukan sebuah leader yang kuat untuk masa depan. Udahlah, ini dua-duanya juga saya kira telah membuat warga Nahdiyin di bawah ini banyak mengelus dada tentang program, tentang sikap, tentang arogansi, pecat memecat, surat-surat PCPW yang tidak ditandatangani kalau tidak mau dukung dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah terang benderang sebagai seorang santri Nahdiyin yang mengharapkan barokah untuk dia dan anak cucunya. Saya kira tidak ada salahnya kalau semua itu pengurus PBNU sekarang ini mengundurkan diri. Biarkan itu para pendekar-pendekar Nahdiyin yang ada di pojok Ciamis, yang ada di pojok Indramayu, pojok Rembang, Banyuwangi. Jadi udahlah, ini kita berharap semuanya legowo. Ini teguran dari Allah, mungkin karena tidak memiliki kepedulian terhadap warga Nahdiyin di bawah yang menjerit tentang sapaan-sapaan yang hari ini kurang dari para pengurus terhadap Nahdiyin di bawah. Ada arogansi yang ditunjukkan, ada cinta yang kurang untuk para Nahdiyin.